Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natari. Saya di kelas 11 MIPA 1 tahun ajaran 2021 sampai 2022. Di sini saya akan membacakan poin-poin yang ada di bab 1 mata pelajaran PPKN dalam materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Poin pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia menjadi dua bagian. Yang pertama adalah makna hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak asasi merupakan hak yang paling dasar. Hak asasi adalah hak yang bersumber pada martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1909 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Universal Declaration of Human Rights, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, sehingga tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia memiliki karakteristik atau ciri yang membedakan dengan hak yang lainnya. Yang pertama adalah hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hak universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapat semua hak, baik hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, maupun budaya. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, dan diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengertian dari kewajiban asasi manusia dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Tujuan pelaksanaan kewajiban asasi manusia adalah jaminan perasaan aman dan terlindung dari ancaman atau mara bahaya bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, gender, etnik, agama, dan status sosial. Contoh pelaksanaan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari peran serta dalam membela, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menaati peraturan lalu lintas, menjauhi praktik korupsi serta nepotisme dalam bekerja, dan lain-lain. Poin yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar disebut juga nilai ideal. Nilai dasar Pancasila terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan nilai-nilai yang nyata dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Poin yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia yaitu rendahnya kesadaran hukum, rendahnya kesadaran kemanusiaan, dan tingkat pengetahuan tentang HAM yang rendah. Contoh dari
Kasus ini adalah peristiwa Aceh pada tahun 1990. Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh dipicu oleh unsur politik karena terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Poin yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga, upaya penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran HAM bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan serta masyarakat sangatlah diperlukan dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Upaya-upaya yang dilakukan untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia yaitu A. Sosialisasi HAM, B. Pembentukan Komnas HAM, C. Pembentukan Pengadilan HAM, D. Advokasi HAM. Advokasi artinya dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang terorganisasi dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sederajat. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dapat dibagi menjadi 4 bagian dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan massa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destri dari 11 MIPA 1 ingin membacakan bab 1 PPKN kelas 11. Makna hak asasi manusia. Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. John Motterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung 2 makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alami adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeprimanusiaan. Tidak ada seorang pun yang berkenan merampas hak asasi tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. 1. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Sekian video dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnovianti dari kelas 11 IPA 1. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Kedua memiliki hubungan sebab dan akibat. 1. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling besar. Hak asasi adalah hak yang bersumber pada martabat sebagai manusia. A. John Locke.
Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. John Matterson. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Miriam Mudiarjo. Menurut Miriam Mudiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. D. Umar Seno Aji. Menurut Umar Seno Aji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa, memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. E. Frans Magnus Suseno. Menurut Frans Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia, bukan karena diberikan kepada oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan kepada penuh rasa tanggung jawab lainnya. B. Berperan. Berikut contoh pelaksanaan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. A. Berperan serta dalam membela, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. C. Menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas. D. Menjauhi praktik korupsi serta nepotisme dalam bekerja. E. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. F. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti Siskamling. G. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada rakyat Indonesia, lahir batin yang baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dan Pancasila. Dasar Pancasila. Nilai dasar disebut juga nilai ideal. Nilai-nilai dasar Pancasila terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. A. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Secara lebih rinci, nilai-nilai ketuhanan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. 4. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antarinter maupun anturamat beragama. 5. Mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta serta nilai. 3. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. 4. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antarinter maupun anturamat beragama. 5. Mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta serta nilai menyangkut hak asasi yang paling asasi. B. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sebuah bagaimana mestinya. Secara lebih rinci, nilai-nilai kemanusiaan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Merupakan kesadaran manusia terhadap toleransi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. 2. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. 3. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. 4. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat manusia. C. Nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih rinci, nilai persatuan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnik. 3. Menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. 4. Menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Adanya nilai politik, patriotik, serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Bab 1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ringkasan materi. 1. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar. Hak asasi manusia yaitu hak yang bersumber pada martabatnya sebagai manusia. Adapun beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli sebagai berikut. 1. John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hal-hal yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. 2. John Matterson. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia. 3. Oymar Seno Adji. Menurut teori Oymar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hal yang melekat setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Sebabnya, saat manusia wajib menghargai dan menghormati hak asasi orang lain, kewajiban asasi manusia merupakan bentuk dan perilaku dalam mematuhi peraturan lingkungan maupun pelaksanaan kewajiban asasi manusia adalah jaminan perasaan aman, terlindung dari ancaman dan mara bahaya bagi seluruh warga negara Indonesia. Berikut contoh pelaksanaan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berperan serta dalam membela dan menjaga kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 2. Menaati peraturan lalu lintas dan ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada rakyat substansi. Hak dan kewajiban asasi manusia dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Contohnya yaitu 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. 2. Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Nilai-nilai persatuan Indonesia. 5. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Kewajiban asasi manusia dijamin diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan gambaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia sebagai berikut contohnya. 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia bersikap dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan kewajiban asasi manusia dalam menilai praktis Pancasila. Nilai praktis merupakan nilai-nilai yang nyata dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai praktis Pancasila dalam hak dan kewajiban manusia sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu contohnya percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa, dan menghormati dan bekerja sama dengan pemilik agama lain. B. Sila ketuhanan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu saling mencintai sesama manusia, memberi bantuan kepada korban bencana alam. C. Persatuan Indonesia, cinta tanah air dan bangsa, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu menghargai perbedaan pendapat, mengembangkan sikap demokratis. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya menghormati hak-hak orang lain. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihargai, dijamin dan dilindungi, akan tetapi dalam realita kehidupan saat ini masih terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok atau aparat negara. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM sebagai berikut. A. Rendahnya kesadaran hukum. B. Rendahnya kesadaran kemanusiaan. C. Tingkat pengetahuan tentang HAM yang rendah. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu, dan tanpa sadar atau alasan yang rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan yang dilarang akan menyebabkan timbulnya beberapa ketidaknyamanan seperti berikut. Hubungan antara korban dan pelaku menjadi terganggu, dan ada kemungkinan pihak korban akan melakukan pembalasan atau perlawanan balik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan yang bersifatnya bertentangan atau tidak sesuai dengan hak-hak dasar yang dimiliki manusia. Dan dari pelanggaran HAM yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila, contohnya sebagai berikut. 1. Peristiwa Aceh tahun 1990, kasus Marsina tahun 1993. Status pelanggaran hak asasi manusia tersebut terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga dan sekolah. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia adalah di Indonesia sudah mulai sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ikuti sejarah perjalanan Indonesia. Contohnya 1. Perjuangan HAM sebelum kebangkitan nasional tahun 1908. 2. Perjuangan HAM pada masa kebangkitan nasional tahun 1908. Perjuangan HAM pada masa Sumpah Pemuda.
B. Upaya penegakan HAM setelah kemerdekaan sampai sekarang setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Upaya penegakan hak asasi manusia semakin gencar dilakukan tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga lingkup internasional. Upaya penegakan HAM sudah dilakukan sejak masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa Orde Lama, dan masa reformasi. Contohnya masa awal kemerdekaan. Segala upaya bangsa asing untuk mengembalikan penjajahan di Indonesia ditanggulangi dengan semangat jiwa nasionalisme dan patriotisme. Tekad dan semangat itu tercermin dalam pengisi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan masa Orde. Hak-hak kebebasan rakyat terbelenggu diantaranya disebabkan oleh adanya ketentuan penetapan Presiden Perpres nomor 11 tahun 1963 tentang subversi. 2. Upaya penegakan kasus pelanggaran HAM disidangkan melalui pengadilan HAM. Proses penyelesaian dalam pengadilan HAM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penangkapan, penahanan, penyelidikan, penuntutan, dan pemberian pemeriksaan di persidangan. Upaya penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari yaitu sosialisasi HAM, terbentuknya Komnas HAM, pembentuknya pengadilan HAM, advokasi HAM. 4. Membangun keharmonisan hak dan kewajiban asasi manusia. Upaya pembangunan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya. Sikap membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dapat ditetapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Contohnya berikut: lingkungan keluarga, berbakti kepada orang tua, mematuhi perintah dan taat. Lingkungan sekolah, melindungi teman yang dianiaya dan menghargai hasil karya teman di sekolah. Lingkungan masyarakat, mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan bangsa dan negara, memahami, menaati setiap instrumen HAM yang berlaku, menghindari sikap perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana dari kelas 11 IPA 1. Saya akan membacakan poin-poin yang ada di bab 1, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Seseorang akan mendapatkan haknya jika orang tersebut telah melakukan atau memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, hak dan kewajiban asasi manusia harus berjalan seimbang. 1. Makna hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun hak asasi manusia menurut para ahli sebagai berikut. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. B. John Matterson. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. C. Mariam Budiarjo. Menurut Mariam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. D. Umar Seno Adji. Menurut Umar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. E. Frans Magnus Suseno. Menurut Frans Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia itu. Sebabnya, setiap manusia wajib menghargai dan menghormati hak asasi orang lain, baik sebagai pribadi dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila.
Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dapat dinilai dari dasar Pancasila sebagai berikut. A. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. B. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Nilai-nilai persatuan Indonesia. D. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. E. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 1. Perjuangan hak asasi manusia sebelum kebangkitan nasional 1908. 2. Perjuangan hak asasi manusia pada masa kebangkitan nasional 1908. 3. Perjuangan hak asasi manusia pada masa Sumpah Pemuda. B. Upaya penegakan hak asasi manusia setelah kemerdekaan sampai sekarang. Upaya penegakan HAM sudah dilakukan sejak masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Pada masa awal kemerdekaan, tekad dan semangat itu tersemir dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengatur secara rinci tentang HAM. Sebenarnya, hal ini telah diusulkan oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin pada saat penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar di dalam sidang BPUPKI. Bila HAM dibuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikhawatirkan negara yang akan didirikan terjebak dalam asas individualisme dan liberalisme. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1950, kedua undang-undang dasar ini semua lebih rinci tentang HAM terbukti pada isi pasal-pasalnya membuat hak asasi manusia yang bahan-bahannya sebagian besar mengambil dari Universal Declaration of Human Rights. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan nilai-nilai yang nyata dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. C. Kasus penyelenggaraan hak asasi manusia. Masih banyak terjadi kasus penyelenggaraan hak asasi manusia, baik dilakukan oleh warga negara maupun warga negara itu sendiri. Kasus penyelenggaraan hak asasi manusia disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan hak asasi manusia yaitu sebagai berikut. 1. Rendahnya kesadaran hukum. 2. Rendahnya kesadaran kemanusiaan. 3. Tingkat pengetahuan tentang hak asasi manusia yang rendah. 4. Kasus penyelenggaraan hak asasi manusia di Indonesia. Penyelenggaraan hak asasi manusia merupakan tindakan penyelenggaraan kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya, terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan nasional yang menjadi pijakannya. 2. Pada masa Orde Lama, hak kebebasan rakyat terbelenggu di antaranya disebabkan oleh adanya ketentuan penetapan Perpres Nomor 11 Tahun 1963 Harga tentang Subversi. Perpres tersebut sangat membatasi kegiatan-kegiatan dan kreativitas rakyat dalam mewujudkan hak kebebasan, apalagi bila bersinggungan dengan kebijaksanaan politik pemerintah pada waktu itu.
Masa Orde Baru. Gagasan ini dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 14 atau MPR atau 1966. Berdasarkan ketetapan ini dibentuklah beberapa panitia ad hoc majelis. Satu diantaranya adalah panitia ad hoc. Panitia ad hoc 4 bertugas menyusun piagam hak asasi manusia beserta hak dan kewajiban warga negara panitia. Ini bekerja selama 6 bulan dan berhasil membuat rancangan tentang hak asasi manusia. Pada masa Orde Baru, penciptaan kondisi penghormatan dan kemajuan HAM tidak banyak perkembangan atau dapat dikatakan jalan di tempat karena tidak ada tindakan yang istimewa dalam rangka pemajuan hak asasi manusia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.